Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Abnai banati at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, kita sampai kepada halaman 17, yaitu hal-hal yang merupakan yang menunjukkan pentingnya akidah Islam. Yang ketiga, kita barisi terlebih dahulu. Yang ketiga, thalithan tatadammanu al-aqidatul islamiyyatu halaman 17 bagian yang ketiga ada tatadammanu al-aqidatul islamiyyatu al-ilmu bima yastahiquhu Allah Ta'ala Rabbul Alamina min sifatil kamali wal jalali wa ma yajibu 'ala al-'ibadi min ta'lihihi wa 'ibadatihi kama tatadammanu al-'aqidatul islamiyyatu al-'ilmu bihuquqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahwalil yaumil akhiri wa ma'alin nasi ilal jannati awin nari. Iya, kita langsung artikan. Thalithan, yang ketiga, tatadammanul aqidatul islamiyyatu, aqidah Islam, tatadammanu mengandung al-ilmu, ilmu bima, mengenai perkara yastahiquhu Allah Ta'ala, ilmu mengenai perkara yang menjadi hak Allah, Rabbul Alamina, Rabb, Tuhan sekalian alam. Min sifatil kamali, berupa sifat kemuliaan, berupa sifat kesempurnaan wal jalali, dan kemuliaan.
ya, dan kemuliaan. Wa ma yajibu, dan apa-apa yang wajib, alal ibadi, atas para hamba, min ta'lihihi wa ibadatihi. Ta'lih dengan ibadatihi itu sama artinya, berupa ibadah kepadanya. Kama, sebagaimana, tatadammanul aqidatul islamiyatu, sebagaimana akidah Islam, tatadammanu, mengandung, al-ilmu, ilmu, bihuquqi, berkenaan hak Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahwali, dan keadaan. Ahwal jamak dari hal, dan keadaan yaumil akhir, hari akhir. Wa ma'ali an-nasi, dan kembalinya, ya, dan tempat kembalinya, yaitu kembalinya manusia, ilal jannati, ke surga, awin nari, atau neraka. Jadi yang ketiga ini berkenaan tentang, ya, yang ketiga yang menunjukkan pentingnya akidah Islam, bahwasannya ilmu tentang akidah ini adalah merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, ya, karena akidah ini adalah ilmu yang berbicara tentang perkara yang menjadi hak Allah, ya, Rabbul Alamin. Ilmu akidah ini berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat Allah yang sempurna dan sifat Allah yang mulia, yang tidak ada kekurangannya. Semua sifat Allah itu sempurna, yang wajib kita tetapkan, dan jangan kita samakan dengan makhluk. Dan semua nama-nama Allah, jadi berbicara juga, akidah ini berbicara juga tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, menunjukkan atas mulianya ilmu akidah ini. Ya, kalau kita, ya, mendalami tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ini yang akan menjadikan kita mengenal Allah. Ya, perbuatan Allah. Apa contohnya perbuatan Allah? Menciptakan. Terus apa lagi? Ya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini perbuatan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang perbuatan Allah, ini yang biasa disebut dengan tauhid rububiyah, bahwa satu-satunya pencipta yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang nama-nama Allah, ini disebut dengan tauhid apa? Iya, tauhid asma was sifat. Nama Allah, ya,
nama ya sifat Allah Subhanahu wa taala itu terkadang sama dengan makhluk penyebutannya, tapi hakikatnya berbeda. Contohnya Allah punya nama apa? Hidup, punya sifat apa? Hidup. Makhluknya hidup atau tidak? Ada yang hidup juga kan? Jadi sama ya. Tapi hakikatnya kan berbeda. Hidupnya Allah itu tidak didahului dengan ketidakadaan. Artinya sebelumnya Allah ya memang hidup terus. Gak ada permulaan gitu. Nah kalau hidupnya kita kan ada permulaan. 50 tahun yang lalu kan kita gak ada. Nah sekarang ada. Dan nanti 100 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi kita di dunia. Itulah hidupnya kita. Allah hidup, kita juga hidup. Tapi beda hidupnya Allah dengan hidupnya kita. Kemudian apa lagi? Allah punya sifat mendengar. Kita juga bisa mendengar. Tapi hakikat mendengar itu kan berbeda kan? Mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita kan berbeda. Kita hanya bisa mendengar ya apa yang bunyi-bunyi yang memang bisa didengar oleh telinga kita. Namun kalau telinga kita ini ada cacatnya, alias budek. Tahu budek? Bahasa apa budek itu? Ya, artinya nggak bisa dengar. Iya. Jadi nama sifat penamaannya itu bisa sama, boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Kita bicara, Allah bicara atau tidak sifatnya? Allah bicara atau tidak, anak-anak Ustaz? Allah bicara. Bicaranya Allah bisa didengar atau tidak? Bisa didengar atau tidak? Kalau Allah berfirman, bisa didengar atau tidak? Nggak bisa didengar. Jadi gimana itu Nabi Musa waktu ngomong sama Allah? Kan Nabi Musa kalimullah, seorang nabi yang pernah ngomong langsung dengan Allah. Gimana dengarnya Nabi Musa? Dengar suara Allah atau tidak? Dengar. Iya, dengar. Iya. Nabi Musa mendengar, makanya bisa terjadinya dialog. Iya. Dan di antara akidah yang banyak di Indonesia ini kan akidah Asy'ariyah. Umum, mayoritas, mungkin hampir 95%. Ya. Itu di dalam masalah akidah Allah berbicara, mereka meyakini bicaranya Allah itu kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu tahu? Suara jiwa. Apa? Suara jiwa. Kalau suara jiwa itu bukan berkata-kata kan kalau secara bahasa. Itu biasa disebut dengan apa? Irodah, keinginan, iya kan? Suara jiwa itu kan, perkataan jiwa itu kan apa? Keinginan. Kita ingin ini, ingin itu kan biasanya apa? Kalamun nafsi. Nah mereka mengatakan Allah itu bicara, nggak bersuara. Allah Subhanahu wa taala bicaranya itu yaitu perkataannya jiwa. Nah ini akidah yang menyimpang. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, berkata-kata. Allah SWT berfirman dengan bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Iya. Mereka menyebutkan apa? Perkataan Allah, orang-orang Asy'ariyah ini meyakini Allah berbicara itu nggak bisa di-i'rab. Tahu i'rab? I'rab itu kalau nahu fi'iyah. Misalkan yadribu fi'il mudhari', ya kan? Misalkan mubtada isim marfu'un, ya marfu' dengan dhamma, itu nggak bisa di-i'rab. Jadi kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka meyakini bahwa Allah berkata-kata itu dengan perkataan jiwa.
Ini enggak benar ya. Ini enggak benar. Jadi Allah menyebutkan bahwa dia berbicara, dan salah satu perkataan Allah itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah. Oleh karenanya boleh seseorang itu ketika bersumpah demi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Kita kan nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Demi ayah, syirik kecil. Karena ayah makhluk. Demi ibuku, demi ibu, demi apa biasanya? Demi negara ini, negara, iya kan? Nggak boleh. Kan bersumpah dengan negara. Demi Nabi Muhammad, wan Nabi, demi Nabi, nggak boleh. Ini syirik kecil. Wal asri, itu ayat ya kan? Boleh apa enggak kalau kita bersumpah demi masa? Hah? Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya. Aku akan perkataanku ini benar demi matahari. Pakai ayat. Boleh apa enggak? Hah? Bersumpah dengan makhluk tidak boleh. Kecuali kalau kita baca ayat, itu kan firman Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya, itu tujuannya menunjukkan bahwa makhluk yang Allah jadikan sebagai bahan Allah bersumpah dengannya, itu menunjukkan manfaatnya yang besar. Allah bersumpah dengan matahari karena matahari itu manfaatnya besar. Allah bersumpah dengan masa karena masa ini manfaatnya besar. Itu dia. Nah, kalau kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, jadi tentang sifat Allah ini banyak yang menyimpang. Ya, di antara kita. Nah, Allah di dalam Al-Quran banyak menyebutkan sifat-sifatnya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah menyebutkan bahwa dia punya tangan. Apa yang kita yakini? Apa Allah punya tangan atau tidak? Anak-anak Ustaz? Hah? Iya, Allah punya tangan. Tapi ketika Allah menyebutkan bahwa dia punya tangan, jangan yang kita lihat itu tangan kita. Jadi ini yang membuat kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kemudian juga salah kalau kita katakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian kita katakan arti tangan di sini hanya Allah yang tahu. Ya, kita paham tangan itu ya tangan. Tapi bagaimana tangan Allah hanya Allah yang tahu. Tapi untuk memahamkan yang seperti ini berat. Karena pikiran kita kalau disebutkan tangan Allah, yang kita lihat itu dalam pikiran kita yang tergambar tangan kita. Ini penyakit kita. Yang kita gambarkan itu tangan binatang, tangan anak kecil, sehingga akhirnya apa? Penyakit menyamakan Allah dengan makhluk ini yang terpatri di dalam hati kita. Nah, ketika kita menyebutkan bahwa Allah hidup, makhluk hidup, kita mengatakan tidak sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Nah, kita berani memastikan mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia punya tangan, bahwa dia punya wajah, ya, bahwa dia punya wajah, kemudian kita mengatakan apa? Penyakit kita yang terpikir dalam kita, wajah itu, tangan itu ini yang ada kulitnya, ya, kemudian ada tulangnya, kemudian wajah ini, ya, kemudian ya itu ada kulitnya. Nah, ini penyakit kita. Nah, Allah berfirman dengan Al-Quran, Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Makanya Allah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tujuannya adalah untuk kita meyakininya saja, bukan menggambarkannya. Tidak boleh kita menggambarkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa. Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Nah,
Ini apa namanya? Penyakit ini artinya menyamakan Allah dengan makhluk, artinya khususnya menafikan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna ini, bahwa Allah menyebutkan dia punya tangan, Allah punya wajah, bahwa Allah SWT itu berada di atas. Ini perkara yang banyak diingkari oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, banyak. Dan secara tidak langsung ini adalah berupa pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Nah, ini masalah akidah yang wajib kita imani. Ya. Makanya untuk mematrikan ini di dalam hati, ini perkara yang tidak mudah. Karena banyak juga kiai, ulama, ustadz juga ini menyimpang di dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang tersebar di kalangan kaum muslimin, mereka menyebutkan sifat Allah itu cuman berapa? Berapa sifat Allah? Waktu SD antunna belajar sifat-sifat Allah ada berapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Berapa itu? Yang waktu ngapal. Kan ada, pernah masuk ibtidaiyah. Hah? Pernah. Berapa sifat Allah yang dihafal? Mesti hafal kan? Ada 13 atau 20? Hah? Ada 20. Nah, itu mematokkan sifat Allah cuma 20. Kok bisa sifat kita manusia itu lebih banyak dari sifat Allah? Maksudnya sifat baiknya. Itu kan sifat baiknya Allah cuma berapa? 20 kan. Nah, manusia yang baik gitu, sifatnya lebih banyak. Iya, sifatnya apa manusia? Dermawan, orang itu dermawan. Suka memberi. Oh, pemurah, penyayang. Nah, kok nggak disebutkan sifat ini untuk Allah? Padahal itu kan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dermawan. Kan sering kan? Allah itu punya sifat apa? Menciptakan. Nah, maka ini banyak sebetulnya ya, akidah-akidah yang menyebar di kalangan kaum muslimin itu perlu diperbaiki. Supaya apa? Lurus akidah kita. Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Dasar agama itu adalah mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah itu melalui apa? Perbuatan-perbuatannya. Allah menciptakan. Nah, kita lihatlah ciptaan Allah ini. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang begitu indah, sungai, lautan, kemudian gunung-gunung, samudra yang begitu luas. Nah, kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini akan membawa kita apa? Mengenal Allah. Allah yang memberikan rezeki, kita makan, kita bisa minum. Allah semua yang memberikannya. Nah, dengan sebab ini kita mengenal Allah. Kemudian kita mengenal Allah melalui nama-namanya. Karena di dalam nama Allah terkandung apa? Sifat. Ya, terkandung sifat. Beda dengan kita. Kita bisa jadi nama kita Muhammad, orang yang terpuji. Namanya Muhammad terpuji, tapi sifat kita boleh jadi tidak terpuji. Namanya Muhammad, tapi setiap hari dia durhaka kepada orang tuanya dan sebagainya. Yang nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Istirahat ya. Kita istirahat terlebih dahulu. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.